Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tegar TV, jumpa lagi dalam acara sekolah kita bersama saya Mela Puspita, siswa SMA Negeri 1 Jati Agung. Nah, sekarang kita berada di SMA Negeri 1 Jati Agung, tepatnya di Desa Margamulya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sekolah ini didirikan pada tahun 2009 dan diresmikan pada tahun 2010. Sekolah yang cukup jauh dari akses menuju pusat kota ini bukan berarti menjadikan siswa SMA Negeri 1 Jati Agung tidak berkembang. Sobat, ingin tahu kegiatan apa saja yang dimiliki SMA Negeri 1 Jati Agung? Yuk kita lihat. Setiap hari Senin, SMA Negeri 1 Jati Agung selalu rutin melaksanakan upacara bendera. Nah, Sobat, kebetulan sekarang siswa SMA Negeri 1 Jati Agung sedang melaksanakan upacara bendera. Yuk kita ikuti. Upacara bendera SMA Negeri 1 Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin 24 September 2012 dimulai. Pimpin kelas menyiapkan pasukannya. The class leader prepare their troops. Para, mepet nomor cerah, hormat, gerak, gerak. Hormat, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Solemnity service led by the inspector of the ceremony. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara bendera pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pelaksanaan upacara bendera pada pagi hari ini cukup bagus ya. Jadi
petugas dapat melaksanakan semua yang jadi tugasnya dengan baik. Namun demikian, untuk ke depan nanti perlu kita tingkatkan terus ya, agar pelaksanaannya lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada seluruh siswa bahwa kunci keberhasilan tidak ada lain adalah disiplin. Oleh karena itu, dalam segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan disiplin yang tinggi. Ini semua bukan untuk sekolah, untuk kalian, sehingga dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini tidak hanya prestasi akademik, tapi juga prestasi yang lain bisa mendukung juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diperhatikan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, tempat berlindung di hari tua. Allahumma berikan ridho dan kasih sayang-Mu kami semua warga SMA Negeri. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, tiada daya dan upaya jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ibu bapak kami. Sobat, upacara bendera telah selesai kita laksanakan. Sekarang ikuti yuk kegiatan selanjutnya. Sobat, kali ini kita berada di salah satu ruang kelas, tepatnya di kelas 12 IPA. Yuk kita ikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 12 IPA. Oh iya, boleh. Materi apa sih Pak hari ini? Mata pelajarannya pada hari ini yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini kelas 12, ya, materinya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sobat Degar TV, sekarang kita berada di laboratorium komputer. Yuk kita masuk ke dalam. Di SMA Negeri 1 Jati Agung memiliki satu ruangan khusus yang digunakan sebagai laboratorium komputer. Di ruangan ini terdapat sekitar 22 unit komputer yang digunakan para siswa untuk belajar komputer. Ada salah satu kelas, yaitu kelas 11 IPS 1,
yang sedang melaksanakan kegiatan belajar komputer. Gerak, balik kanan, gerak. Ini Pak. Bagi Mbak. Pak, kegiatan ini apa kegiatan rutin setiap hari atau gimana? Ya, kegiatan ini memang rutin tapi hanya 1 minggu sekali dalam 1 minggu ya. Artinya tiap hari Sabtu, di mana seluruh kegiatan ini khususnya diadakan di SMA Negeri 1 Jatiagung untuk menyalurkan minat, potensi dan hobi anak ya, terutama di futsal ya. Tuh. Apakah ada kegiatan yang sudah diraih? Ya alhamdulillah selama ini walaupun mungkin bukan prestasi yang sangat membanggakan, tapi ini juga bisa dikatakan sebuah prestasi untuk sekolah ya. Karena juga sempat ya anak-anak yang saya bina ini sempat meraih juga gol tercepat untuk tingkat Kabupaten Lampung Selatan terutama ya untuk di futsal. Sobat, ada lagi nih, selain futsal, olahraga yang nggak kalah menyehatkan, yaitu voli. Yuk kita lihat. Pagi. Pak, kegiatan ini apakah rutin atau gimana? Rutin, ini diadakan setiap seminggu sekali. Ini ada kegiatan eskul ya, di mana siswanya ini diberi beberapa latihan untuk volleyball. Gitu. Jika ada siswa yang berprestasi, apakah ada penyaluran bakat? Kalau ada yang berprestasi, ada yang bagus, kita salurkan atau kita untuk latihan atau bisa dipakai untuk tim-tim di Lampung Selatan, khususnya persiapan bibit untuk persiapan Porpop dan Prokap selanjutnya untuk Lampung Selatan.
Selamat pagi Pak. Ya pagi. Perguruan apa sih Pak karate ini? Ini perguruan KKI. Udah berapa lama karate ini berjalan di SMA? Ya kurang lebih 1,5 tahun lah di SMA 1 Jati Agung. Sudah 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Ya kita sudah dalam jangka 1,5 tahun kita sudah bisa mendapatkan medali 1 medali perak, 2 medali perunggu. Nah itu ke tingkat yang medali perunggu ke tingkat Provinsi Lampung, Kejurda di Saburai, itu Kejurda di Saburai. Dan juga kita O2SN tingkat kabupaten mendapatkan juara 2, juara 3, juara 3-nya 2 orang, juara 2-nya 1 orang. Nah, perlu diketahui juga ketua umum kita ini Pak Riko ya. Pak Riko itu bupati kita, Bupati Lampung Selatan, Pak Riko Minoza. Beliau sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini karate karena beliau ketua umumnya kan, ketua umum karate. Apakah cuma Bapak yang menjadi senpai? Saya asistennya Senpai Aris. Nah, Senpai Aris itu dia tingkatnya dan 4 Karate Do Indonesia. Ya kebetulan beliau ada acara di luar kota jadi tidak bisa hadir ke sini. Jadi hanya saya sendiri yang bisa hadir ke sini untuk melatih anak-anak di SMA 1 Jati Agung. Terima kasih ya Pak. Sobat, tahu nggak? Ilmu bela diri itu berguna banget loh. Sebagai salah satu bentuk proteksi diri. Nah, sobat, gerakan ini dinamakan gerakan kata nidan. Sobat, gerakan ini namanya kata shodang. Selamat pagi Kak. Pagi. Kegiatan apa sih Kak yang sedang dilakukan? PBB. Selain PBB ada lagi nggak Kak kegiatan yang lainnya? Ya seperti tali temali, hiking, seperti dan kemah. Jika hiking itu berapa kali sih Kak dalam 1 tahun? Ya kalau dalam 1 tahun itu bisa 4 kali. Pak, kegiatan apa sih yang akan dilakukan anggota KIR? Ya, kegiatan pada hari ini anggota KIR dari SMA Negeri 1 Jati Agung mengaplikasikan pelajaran yang memang sudah dilaksanakan selama ini. Nah, kegiatan yang dilakukan pada hari ini berupa percobaan sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Nah, langsung saja bisa dilihat di sini.
siswa kami di sini sebagai anggota KIR untuk menjelaskan masing-masing percobaan sederhana ini. Nah, silakan. Direaksikan dengan asam cuka, yaitu akan menghasilkan gelembung oksigen. Dikit banget mobil. Nah, di mana cangkang telur ini bila direaksikan dengan asam cuka akan menghasilkan oksigen atau gelembung-gelembung yang akan menghasilkan CO2. CO2 atau gelembung-gelembung yang mempunyai proses percobaan yaitu esosterem dan endosterem. Di mana di air ini terdapat sebuah sistem energi yang dapat menstabilkan energi sehingga plastik ini tidak dapat terbakar. Sedangkan ini di sini tidak ada airnya, maka ini akan mudah terbakar plastiknya. Apabila ada oksigen, dan di sini kita akan membuktikan bahwa api hanya dapat menyala apabila ada pembakaran. Apabila ada oksigen dan tidak akan terjadi pembakaran apabila oksigen tidak ada. Di dalam gelas ini terdapat banyak oksigen tadi, tapi lama-kelamaan oksigen ini akan habis dan airnya akan naik karena menggantikan oksigen yang telah habis itu tadi. Sehingga api akan mati. Di sini membuktikan bahwa dalam pembakaran itu membutuhkan oksigen. Menstabilkan suhu sehingga susu ini dapat menjadi keras atau mengkristal. Dan di sini kita menamakan ini sebagai balon plastik, di mana kita masukkan asam cuka yang dicampur dengan air. Asam cuka dicampur dengan air, lalu kita masukkan yaitu baking powder atau yang untuk membuat kue itu. Lama-kelamaan plastik ini akan mengembung seperti balon. Atau seperti ini hasilnya. Yang di sini yaitu larutan pasta sabun cair